mahasiswa semuanya, bertemu lagi dengan saya, Ananda Putriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang topik perkuliahan kita mengenai plagiarisme. Baik, saya mohon izin share untuk menerangkan tentang plagiarisme. Baiklah, mohon dengarkan dengan saksama. Jika dirasa penting, silakan dicatat. Jika tidak dirasa penting, mohon diperhatikan saja. Baiklah, langsung saja saya masuk kepada pengertian apa itu plagiarisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah plagiarisme itu atau sering disebut juga dengan plagiat, merupakan penciplakan yang melanggar hak cipta. Nah, di sini saya mengutip juga dari pendapat Permendiknas nomor 17 tahun 2010, perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh angka kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau secara keseluruhan karya ilmiah pihak yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, seorang yang melakukan plagiarisme itu disebut dengan plagiator. Untuk pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya itu. Jadi dapat disimpulkan plagiarisme adalah penciplakan karya orang lain atau dengan mengganti nama orang itu menjadi nama kita, yang intinya kita meniru, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Nah, itu yang dinamakan dengan plagiarisme. Selanjutnya, Suyanto dan Jihad tahun 2011 mengatakan bahwa plagiarisme itu adalah mencuri gagasan, mencuri kata-kata, kalimat, atau hasil penelitian orang lain, dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri. Selanjutnya, Ridatilah tahun 2003 mengatakan bahwa plagiarisme itu merupakan tindakan penyalahgunaan, pencurian atau perampasan, penerbitan, pernyataan, atau menyatakan sebagai milik sendiri sebuah pikiran, sebuah ide, sebuah tulisan, atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain. Jadi, bisa disimpulkan dari keseluruhan pendapat para ahli yang saya kutip tadi bahwa plagiarisme ini adalah penciplakan karya orang lain atau dengan mengganti nama orang itu menjadi nama kita, baik itu kata-katanya yang kita tiru maupun kalimat yang kita tiru atau idenya yang kita tiru, itu dinamakan dengan plagiarisme. Selanjutnya, bentuk dari plagiarisme ini ada dua. Yang pertama dinamakan dengan plagiarisme online, yang kedua dinamakan dengan autoplagiarisme. Bedanya, plagiarisme online adalah manusia-manusia yang meniru kelakuan-kelakuan manusia yang ada di online. Nah, contohnya apa sih, Bu? Maksudnya plagiarisme online ini? Contohnya begini. Contohnya si A memasukkan fotonya ke Instagram ya. Contohnya si A share foto ke Instagram, lalu si A membuat caption yang bersumber dari kata-kata bijaknya Mario Teguh. Nah, si A tidak mencantumkan bahwa kata-kata bijak itu bersumber dari Mario Teguh. Itu dinamakan dengan plagiarisme. Tetapi jika si A mencantumkan bahwa captionnya ini berasal dari kata-kata bijaknya Maria Teguh, maka si A tidak dicap sebagai plagiarisme. Yang kedua, misalnya si A ingin membeli sebuah mobil, tapi masih angan-angan ya. Lalu si A mengambil foto mobil itu di Google dan menjadikannya ke status WhatsApp atau status Instagram-nya. Tanpa si A mencantumkan sumbernya, itu dinamakan dengan plagiarisme. Ya, intinya kalau plagiarisme online ini tidak kita cantumkan sumbernya dari mana, misalnya caption tadi dari mana kita ambil, atau foto tadi dari mana kita ambil, nah itu sudah dinamakan dengan plagiarisme online. Selanjutnya, autoplagiarisme. Autoplagiarisme ini maksudnya
menerbitkan satu karya kepada dua penerbit. Misalnya si A mempunyai sebuah novel dan ingin menerbitkan novelnya itu ke penerbit Gramedia. Gramedia, setelah itu pihak Gramedia lama slow respon terhadap novel si A ini karena banyaknya orang dalam antrean. Tanpa tidak sabaran ya, si A ini misalnya orang yang tidak sabaran, lalu si A mengirimkan novel tersebut ke penerbit satu lagi. Nama penerbitnya Media Publisher misalnya. Nah, itu dinamakan dengan autoplagiarisme. Menerbitkan satu karya kepada dua penerbit. Itu tidak boleh. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dengan menanyakan atau dengan menghubungi pihak penerbit pertama, yaitu Gramedia. Jika sudah terbukti bahwa novel kita tidak dimuat atau gugur ya dalam hal penerbitan di Gramedia, itu boleh kita cari penerbit lain. Tetapi jika Gramedia menyatakan naskah kita layak untuk diterbitkan di penerbit Gramedia, tetapi dalam antrean, maka kita harus tunggu. Jangan cari penerbit baru. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya autoplagiarisme adalah menerbitkan satu karya kepada dua penerbit. Selanjutnya, pencegahan plagiarisme. Plagiarisme ini bisa dicegah dengan kutipan ya. Kalau kita mengutip, pasti kita mencantumkan sumbernya dari mana kutipan kita itu bersumber. Selanjutnya dengan cara kita memparafrasakan. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, bahwa parafrasa itu adalah penulisan ulang atau penuturan ulang kata-kata dari si pengarang berdasarkan kata-kata kita sendiri tanpa kita mengubah makna dari teks tersebut. Bagaimana caranya agar kita tidak mengubah makna dari teks tersebut? Caranya adalah dengan cara kita mencari sinonim dari kata per kata itu. Ketika kita sudah berhasil memparafrasakan satu buah paragraf, misalnya, kita harus baca terlebih dahulu. Apakah susunan kalimat kita itu sudah efektif atau belum? Begitu. Nah, ini ada dua hal yang bisa kita pedomani untuk pencegahan plagiarisme. Yang pertama sekali dengan kutipan, yang kedua dengan parafrasa. Selanjutnya, jenis-jenis dari plagiarisme, bahwa plagiarisme ini ada 6 jenisnya menurut Sastro Asmoro dalam Herkutanto tahun 2013. Plagiarisme ini yang pertama yaitu plagiarisme ide, plagiarisme isi atau data penelitian, plagiarisme kata, kalimat, paragraf, plagiarisme total, plagiarisme yang disengaja, plagiarisme yang tidak disengaja. Penjelasannya, bentuk plagiarisme dan pencegahannya. Plagiarisme kata per kata. Plagiarisme kata per kata ini merupakan penjalinan kalimat secara langsung dari sebuah dokumen teks tanpa adanya pengutipan atau perizinan. Jadi, plagiarisme kata per kata ini kita mengutip pendapat orang lain tanpa izin ya, tanpa izin dari orang tersebut. Selanjutnya, plagiarisme parafrasa. Plagiarisme parafrasa ini bagaimana? Yaitu merupakan penulisan ulang dengan mengubah kata atau sintaksis, tetapi teks aslinya masih dapat dikenali. Nah, itu namanya plagiarisme parafrasa. Harusnya kalau kita memparafrasakan sebuah teks itu, hendaknya jangan sampai dikenali bahwa kita mengambil dari referensi si A, si B, atau si C. Ya, hendaknya kita mengganti atau mensinonimkan makna-makna kata per kata dalam paragraf itu. Selanjutnya, plagiarisme sumber sekunder, maksudnya plagiarisme dari sumber kedua. Nah, plagiarisme sumber sekunder ini merupakan perbuatan mengutip kepada sumber asli yang didapat dari sumber sekunder ya, dengan menghiraukan teks asli dari sumber yang sebenarnya. Maksudnya, kita mengutip pendapat orang lain dari sumber kedua, tidak dari sumber pertama.
Kalau seorang itu sumber kedua, berarti ada sumber pertamanya. Kenapa kita tidak berusaha untuk mencari sumber pertama? Nah, itu dinamakan dengan plagiarisme sumber sekunder, ya. Intinya kalau kita dalam membuat sebuah karangan ilmiah, kita harus mencari sumbernya itu yang primer, jangan yang sekunder. Selanjutnya, plagiarisme struktur sumber. Plagiarisme struktur sumber maksudnya apa? Merupakan penyalinan atau penciplakan struktur suatu argumen dari sebuah sumber. Ya, berarti ini hanya menyalin atau mencimplak suatu argumen dari sebuah sumber, tidak memparafrasakan. Selanjutnya, plagiarisme ide. Plagiarisme ide ini merupakan plagiarisme dari sebuah sumber teks tanpa bergantung pada bentuk teksnya. Secara keseluruhan ya, sama dengan plagiarisme total, tanpa bergantung bentuk teks sumbernya. Selanjutnya, plagiarisme autor atau penerbit ya, merupakan pembubuhan nama sendiri secara langsung pada hasil karya orang lain. Nah, jadi plagiarisme autor ini dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang pemalas biasanya, pemalas buat skripsi, lalu ngelihat skripsi orang mengganti nama orang itu menjadi nama kita. Nah, itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan seperti itu. Nanti ketika kita ketahuan oleh dosen pembimbingnya, maka kita akan disuruh untuk mengulang selama 1 semester lagi. Selanjutnya, kriteria plagiarisme dan pencegahannya. Yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran kita sendiri, itu tidak boleh. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan kita sendiri, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya, itu juga tidak boleh. Meringkas dan memparafrasakan atau mengutip tidak langsung. Nah, meringkas dan memparafrasakan itu juga tidak boleh ya, itu kriteria dari plagiarisme. Kita memang diharuskan agar terhindar dari plagiarisme ini, kita harus memparafrasakan. Tetapi kalau kita ringkas dan kita parafrasakan itu tidak bisa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya meringkas dan memparafrasakan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimatnya masih sama dengan sumber aslinya. Itu juga dinamakan dengan parafrasa. Itu juga dinamakan dengan kriteria plagiarisme. Selanjutnya, perilaku tidak etis plagiarisme dan pencegahannya. Yang pertama, mengambil paragraf dan memasukkannya ke dalam tubuh tulisan. Yang kedua, mengambil paragraf, mengubahnya sedikit di sana-sini, tetapi idenya terbaca terlalu sama, itu juga tidak boleh, tidak etis ya. Selanjutnya, mengambil kajian pustaka tanpa membaca bukunya. Kita ambil saja nama-nama ahli atau referensi yang ada di daftar pustaka, tapi bukunya tidak kita baca, itu juga perilaku yang tidak etis. Selanjutnya, mengganti pilihan kata, mengambil ide, menyelipkannya dalam tulisan, ya, hanya kita selipkan saja. Selanjutnya, mengambil ide dari buku teks dan menuliskannya secara populer dalam majalah populer. Kita mengambil ide dari sebuah buku teks, lalu kita paparkan dalam sebuah majalah populer ya. Nah, itu juga perilaku yang tidak etis dalam plagiarisme. Selanjutnya, yang keenam, mengambil catatan pustaka tanpa membaca bukunya. Kita itu sama dengan perilaku tidak etis di nomor 5 ya. Nah, di nomor 5. Di nomor 3. Nah, ya, jadi mengambil catatan pustaka tanpa membaca bukunya itu juga dinamakan dengan plagiarisme. Intinya kalau kita dalam membuat sebuah karangan ilmiah itu ya, kita harus mengambil sumbernya itu sumber primer, jangan sumber kedua atau sumber sekunder. Baiklah mahasiswa, saya berikan contoh mahasiswa. Carilah orang-orang yang melakukan plagiarisme di Indonesia. Nah, saya contohkan. Baik, mahasiswa semuanya, saya mohon izin share untuk berbagi layar. Ketika saya menyuruh mahasiswa untuk mencari orang yang melakukan plagiarisme di Indonesia, caranya seperti ini. Kita ketik kata kuncinya, orang yang
melakukan plagiarisme di Indonesia. Nah, kita ketik kata kuncinya seperti ini, nanti akan keluar orang yang melakukan plagiarisme di Indonesia. Intinya, mahasiswa harus mencari orang yang melakukan plagiarisme di Indonesia, nanti akan saya berikan soal kuisnya. Nah, seperti ini ya, 8 kasus plagiat yang menghebohkan Indonesia. Nah, seperti ini contohnya. Yang pertama sekali yaitu Khairil Anwar, yang kedua Yahya Muhaimin, yang ketiga Amir Santoso, Imada Kartawan, ada Johana. Ini ngapain aja ya? Ini banyak sekali plagiarisme yang dilakukan Anak Agung Banyu Perwita, Heri Ahmad Sukria, Siti Fadila Supari. Nah, ini banyak sekali yang melakukan plagiarisme di Indonesia. Nah, lalu ketika mahasiswa sudah mendapatkan orang yang melakukan plagiarisme di Indonesia ini, mahasiswa screenshot ya, screenshot foto kalau ada foto, atau kalau tidak ada juga tidak apa-apa, tapi kalau ada foto nilainya akan semakin tinggi. Nah, ini orang yang melakukan plagiarisme di Indonesia, ini Siti Fadila Supari ya fotonya, lalu dia plagiarisme apa aja. Nah, kata-kata yang ini, kalimat-kalimat susunan kalimat yang ini mahasiswa parafrasakan ya. Misalnya penyair Khairil Anwar pernah dituduh menciplak karya orang lain. Nah, penyair ini diganti dengan apa? Ya, dituduh diganti dengan apa? Atau mahasiswa bahasakan dengan bahasa mahasiswa sendiri menggunakan kalimat ilmiah ya. Nah, kalau tidak menggunakan kalimat ilmiah, maka saya tidak akan menilai hasil kerja atau tugas dari mahasiswa. Baik, mahasiswa, sampai di sini pertemuan kita tentang plagiarisme. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke grup saja. Saya sudahi dengan salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit dari kelas ini.